Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua, Harian Dilion. Kita ada di konten di interview bareng Bang Andika Sinaga. Yo. Halo semuanya yang menonton, kawan-kawan yang menonton channelnya Harian Disian. Salam kenal, salam hormat, salam respect. Oke, Bang, lu kan Batak Bang ya? Iya. Nama lu Sinaga gue. Ya, IG-nya ada di Randika _Sinaga. _Sinaga. DH tapi. DHIKA. Sekarang sedang sibuk-sibuknya live TikTok. Main suling gue. Lempar-lempar paus. Soalnya Jadi spender katanya. Sibuk jadi spender. Okay. Nah, Bang Dika ini gue kenal baru di tahun 2023 ya, awal tahun lalu. Kita baru kenal, nggak awal sih, di pertengahan ya? Oh ya, pertengahan di sebuah label musik. Oke. Dunia baru juga buat gue karena sebelumnya gue kerja untuk dokumentasi, terus sekali-sekali ada di film ke label musik, akhirnya ketemu Bang Dika. Kalau Bang Dika sendiri sebenarnya keluarga suka musik loh tuh. Kalau keluarga suka musik, bokap almarhum bokap sama almarhumah nyokap tuh suka musik. Tetapi yang suka musik banget bokap sih, keluarga bokap, karena Batak ya. Nah, Batak kan udah. Tapi ini ya teman-teman ya, jangan anggap mentang-mentang Batak suaranya bagus, semuanya orang Batak suka musik. Enggak. Iya, belum tentu. Belum tentu benar. Gitu. Andi sukanya ini kadang-kadang hal yang gitu deh. Nah, karena gue juga termasuk yang gak suka musik, Bang. Iya. Gue juga gak. Kalau olahraga lo olahraga ya? Gue olahraga, maksudnya ya? film gue suka. Okay. Ya walaupun di dunia film ada musiknya, tapi ada seni lah, ada art. Ya gue nggak, tapi gue nggak into ke musik gitu. Ya. Makanya gue pas masuk ke label kita itu karena ada PH yang sama namanya sama kayak label tempat kita bekerja dulu, Bang. Iya. Gue pikir ketika interview di sana, wah PH nih, gitu. Akhirnya gue mau. Tapi kan memang betul di dalam perusahaan itu kan ada sekian PT yang di mananya ada salah satu PT PH-nya kan. Iya, tapi kan ternyata gue masuknya ke label musik. Kayak gue kan bukan di labelnya sebenarnya, di artis manajemennya kan, ya. beda Nah, PT. tapi Boleh ngerokoknya dia? Boleh, bebas. Nah, maksudnya pas gue tahu gue, wah di label musik, malah gue nggak ngerti musik, gue nggak ngerti. Oh ya, lu background lo ini sih ya, apa? Di dunia industri dokumentasi film, videografer ya, iya, film. Gue nggak ngerti musik, pas sudah terjun ke dunia musik, kata gue, ya malah gue nggak ngerti apa-apa lagi, kata gue. Cuman akhirnya ya ketemu orang-orang menyenangkan, mungkin di seni memang termasuk yang ketemu orang-orang menyenangkan ya. Banget. Karena seni itu kan fleksibel, jadi ya, ngobrolnya bisa kemana-mana, ngobrolin banyak hal. Dunia gitu. seni nggak kaku asik fleksibel lah, kita semua fleksibel. Nah, akhirnya ketemu Bang Dika di satu project, perusahaan dan satu project, karena Andi kita terbang ke Jambi. Lagi itu ke Jambi ya? Kita terbang ke Jambi. Oh iya, ke Jambi. Itu pertama kalinya udah kata gua, nih kita belum pernah ketemu loh. Iya, belum pernah ketemu, benar. Kita belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Satu kantor, tapi belum pernah ketemu. Satu perusahaan tapi belum pernah ketemu. Karena beda divisi. Beda divisi dan beda PT. Betul. Dan tapi atap sama nih. Iya. Dan gua harus terbang bareng dia ke Jambi. Ya, untuk orang yang belum pernah gua temuin, kan saya takut dia apain ya. Takut gua minyakin loh ya. Dan bahkan gue chat dia, Bang, ini saya Andi, ya kan, katanya hubungin Bang Dika untuk besok terbang ke Jambi. Jam 4 pagi teman-teman, saya disuruh ke rumahnya yang jauh sekali. Dari dunia peradaban. Masih ujung. Tahu nggak teman-teman berangkatnya jam berapa? Jam berapa itu kita berangkat? Jam subuh. Cuman nggak jam 4 juga sih, Bang. Lu naik ojol ya? Ya kan? Dan tahu nggak dia akhirnya lewat mana? Tolnya lewat mana? Lewat dekat rumah gua. Gue nungguin Andi di rumah gua sambil tidur karena berangkatnya subuh, kita mau ke bandaranya. Itu bukan kau jam berapa sih lagi nih? Jam 5, jam 4 suruh datang. Yang kau naik
ojol kan? Temen nganter. Oh, teman nganter. Iya ya. Gua nunggu di pos security perumahan gua, geng. Itu. Tiba-tiba Kalau gua tidur di rumah, gua pasti kebablasan tidur takutnya. tiba-tiba dia bilang, "Kok yang mau ini ya? Mau Jambi ya?" "Iya, Bang." Baru pertama kali ketemu di situ. Coy. Pertama kali disuruh jauh-jauh bawa kamera mahal, rumah pedalaman kan deg-degan, Wak. Kamera, lensa, gue harus bawa, tiba-tiba pergi jauh terus ketemu orang gimbal. Hitam kan takut. Dibegal nih gue ntar di Bekasi nih. Begal. Karena gue bos begal katanya. Ternyata Bang Dika sangat menyenangkan sekali kita ke Jambi dan akhirnya barulah oh ini ternyata Bang Dika bekerja sebagai manajer artis. Katanya orang-orang. Sebenarnya pemain suling gua. Sebenarnya pemain suling. Ya benar. Jadi pada saat itu gua sama salah satu artis yang gua pegang band ya. Lagi itu memang ada job offer di Jambi. Ada di calling bisa di booking oleh salah satu perusahaan di Jambi. Jadi Andi kebetulan kan kameramen di tempat di mana kami pernah kerja bareng di perusahaan tersebut. Jadi setiap ada off airan pasti atau on air dari artis manajemen gua butuh dokumentasi. Nah, salah satu lagi itu Andi yang gua bawa. Makanya terbang pagi-pagi lagi tuh ke Jambi ya. Nah, tahu nggak Bang yang bikin gue pengen ngobrol sama lu tuh apa? Apa tuh, Di? Waktu kita ngobrol balik dari Jambi, ternyata kita nggak langsung pulang ya. Iya, kita ke TV. Pulang dari bandara kita langsung ke salah satu stasiun TV. Iya, kita mampir ke TV. Sebenarnya tuh gue rada sebel, Bang. Kata gue kan besok kerja pagi ya. Gue pikir pulang dari bandara langsung pulang nih. Ya Andi nggak tahu tuh. Andi belum tahu agenda yang berikutnya. Jadi ada salah satu artis saya juga, gue juga yang band juga di mana besoknya itu harus ada perform di salah satu stasiun TV di Jakarta gitu. Makanya beda artis nih. Jadi begitu dari bandara kita harus ke stasiun TV. Langsung ke stasiun TV dari bandara. Nah, Andi baru gue kasih taunya itu di jalan dari Jambi menuju Jakarta. Karena gini, gue kan office hour ya. Kalau pulang, maksudnya gue kan udah terbang pulang pergi Jambi dan ngikutin kegiatan band. Ya. Terus gue besok harus kerja lagi. Nah kalau manusia ini kan waktu itu kan kerja masih fleksibel lu kan, datang siang gitu-gitu kan. Fleksibel. Gue kampret lah, gue harus office hour gue pulang dari Jambi belum nggak langsung pulang nih. Ya fleksibel karena seorang artis manajer memang waktunya sangat fleksibel kan gitu. Nah, setelah keluar dari TV kan lu ngobrol banyak sama gitarisnya tuh, Joshua. Oh ya. Joshua siapa namanya Bang? Joshua siapa ya? Joshua Lumakeki apa lupa gua. Ya, pokoknya Bung Joshua. Kali aja nanti kalau ketemu Joshua ini, itu salah satu gitarisnya. Banyak dia, tapi awalnya dia sempat sama siapa namanya si Wahyu Slow ya. Oh, Wahyu Slow. Gitarisnya Wahyu Slow gitu. Pokoknya Bung Joshua gua nggak kenal Bang Dika, gua baru ketemu di hari-hari itu. Dan terus Bung Joshua apalagi ya nggak kenal sama sekali. Mereka ngobrol asik banget. Terus Bung Joshua cerita ke Bang Dika tentang banyak hal, cerita tentang band ini. Bang Dika pernah megang artis A, B, C. Kata gue, wah menarik juga nih. Mumpung satu manajemen, bisa kali diobrol-obrolin di konten gue nih. Jadi, gitu. Itu udah lama sekali, itu dari bulan Agustus ya. Iya. Kurang lebih gitu benar. Dari situ Bang, gue ada ketertarikan pengen ngobrol sama gitu. Jadi aji mumpung dong lu nih ya. Lo ngundang gue ke podcast lo nih, aji mumpung dong lo. Iya. Tapi tetap gue support Andi. Andi juga asik, orangnya keren. Dalam bekerja dia ambil gambar segala macam. Lagi tuh ngedit juga lo ya? Enggak ya. Oh, ada editornya ada. Gajinya nggak cukup untuk ngedit.
Wahai. Untuk orang-orang bos-bos ya, videografer sama editor itu beda pekerjaan. Jadi jangan disatukan. Jangan disatukan. Kalau mau gajinya 2. Kalau disatukan nggak apa-apa, yang penting gajinya Gajinya double. Ya. Ya, Iya, iya. Ya, benar. Oke. Makanya kok kalau waktu interview, Andi bisa ngedit? Enggak. Ngambil gambar? Bisa. Ya, dia ngambil gambar memang. Ngambil gambar. Enggak. Hasilnya asik. Bener. Nah, ternyata gue bingung nih bang, lu waktu itu gua ngobrol, bang boleh nggak bang? Tapi ntar nyebutin ini, lu bilang lu nggak mau nyebutin nama artis sama masalahnya, lu pernah megang siapa aja? Lu nggak masalah kali bang? Gitu ya? Lu pernah megang artis siapa sih bang? Dari tahun berapa deh lu jadi manajer artis? 2001. Tepatnya gue dari 2001 gue udah megang. Gue masih SD. Masuk di dunia artis manajemennya. Tetapi memang lagi itu awal-awal 2001 itu gue sebenarnya dicemplungin sih. Nggak sengaja. Dulunya gue main musik, tapi ya sekedar iseng-iseng aja sama kawan-kawan zaman dulu kan. Ngeband segala macam. Nah, singkat cerita ada salah satu artis yang sekarang udah almarhum doi. Dulu sempat gue bantuin, dia minta tolong sama gue, minta bantu jadi awalnya road manager ya. Jelasin bang, road manager itu apa? Nah, road manager itu lebih ke ini sih. Road manager di dalam dunia industri artis manajemen lebih konsepnya job desk-nya lebih ke apa nama technical riders-nya. Jadi misalkan si artisnya mau perform besok di suatu kota mana atau on air di stasiun TV mana atau promo, nah si route manager inilah yang akan menceklis satu persatu dari kebutuhan riders dan misalkan off air berarti harus ada GR, sound check. Nah itulah dia yang ngurusin semuanya kayak gitu sih. Berarti ada perbedaan antara manajer sama route manager itu berbeda. Konteksnya berbeda. Sama namanya manajer ya, gitu. Takutnya kan banyak yang ngerti apa sih kenapa ada manajer ada 2 gitu kan? Iya betul. Jadi route manager lebih ke technical aja, technical di perform talent. Terus? Nah dari situ ya almarhum ini telepon ke gua untuk dua titik di mana dulu dia kebetulan route manajernya itu lagi nggak bisa, berhalangan untuk tidak bisa mendampingi mereka, menghandle mereka. Nah kan gue belum punya pengalaman di dunia di balik layar pada saat itu. Nah tiba-tiba tolongin kata tamu almarhum ini kawan gue, terus dia bilang itu namanya Iwang dulu ya. Iwang itu vokalisnya My Reggae. Jadi dulu gue nyemplung itu di indie dulu, di komunitas indie di industri reggae lah, reggae Indonesia. Tapi kan tetap maksudnya ke indie, bukan di major industrinya gitu. Nah, posisinya almarhum Iwang ini bilang dulu dia punya nama bandnya My Reggae. Jadi dia minta tolong lagi itu ada titik di Surabaya. Ya Surabaya dengan satu lagi daerah Pontianak kalau nggak Singkawang sana ya, Pontianak kalau nggak salah benar itu. Nah, itu Iwang telepon ke gua. Minta tolonglah bro, tolonglah lu brother jadi road manager gua, tolong gini. Gua bilang ya gua nggak bisa, gila lu bang, gua nggak bisa lah. Nggak bisanya ini karena apa bang? Ya karena gua nggak ngerti. Nggak, kalau secara job desk gua ngerti, paham. Tetapi kan gua belum pernah di balik layar nih. Biasanya gua diurus nih. Ada ketakutan berarti? Bukan ketakutan sih, lebih ke gua biasanya gua diurus. Iya. Begitu gua manggung, gua diurus sama manajemen gue, manajer gue atau road manager gue. Nah sekarang posisi dibalik, gue ngurusin orang nih. Oh lu gitu. takut tidak nggak perform tapi secara global untuk job desk-nya apa, gue ngerti tahu gitu loh. Terus teman gue ya karena emang kita deket banget, mau nggak mau lah gue bantuin karena pada saat itu 2 tanggal itu memang gue nggak bentrok dengan kegiatan gue. Ya itu sih awalnya. Nah ya melintang di beberapa band indie lah dulu awalnya, khusus di reggae sih. Habis itu baru masuk ke industri di luar reggae, ada penawaran gitu, ada beberapa artis manajemen yang nawarin gua untuk
meng-hire gue untuk, udah lu, gue lagi butuh manajer artis nih, di ini lu megang ini gitu. Kalau di luar yang perusahaan gue sama Andi pernah bekerja, pernah dulu gue handle Firza juga. Oh, Firza Idol. Ya, Firza Idol juga. Terus di situ ada Gio juga, Gio Idol. Gio Idol. Manado benar. Sama beberapa Usen juga Usen Alatas yang botak. Gondrong ya? Botak kalau gondrong ya. Iya, Usen. Ada banyak lah, lumayan lah. Nah, kalau di tempat perusahaan gua sama Andi kemarin itu yang gua terbang ke Jambi, itu gue megang beberapa talent di situ, artis, ada band itu ada 5 Minute, ada 5 Minutes, The Titans, Anima, Fujian, The Point, terus Obin the Flops. Nah, itu yang waktu di TV. Nah, Obin the Flops yang besoknya dari Jambi ke TV tuh, gengs. Obin the Flops. Udah, itu terus kalau solonya tuh ada Tegar ya. Tegar Septian. Tadi yang ada Aziza. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Itu. Terus ada beberapa lah, lumayan banyak yang gitu sih. Kan di bio lu kan ada tuh. Ada. Barbie Kumalasari. Oh ya, ada Barbie Kumalasari juga sempat gue pegang. Siapa aja gitu. Ya. Gue tuh kayak ngeliat nih Bang Dika megang handle semuanya, ini pernah ketuker job nggak sih? Ketuker sih nggak, karena kebetulan gue ada rootman juga kan, jadi enak. Jadi bisa menghandle. Kalau gue bisa mendampingi talent tersebut untuk berangkat bareng, gue berangkat. Tapi kalau enggak ya, gue pasti over ke root manager gitu sih. Aman lah, jadi nggak. Mungkin terlihatnya megang artis banyak, terlihatnya ribet gitu ya. Tapi enggak. Secara bisnis ribet nggak Bang? Karena kan kayak nego harga si A, si B gitu-gitu. Maksudnya secara bisnisnya ribet nggak? Secara bisnisnya enggak sih. Enggak sih. Semua masih sampai detik ini. Ya mungkin karena yang tadi di awal ya, yang tadinya gua kembali di awal lagi, yang tadi gua tidak sengaja untuk mengurusi kawan gue ini tadi minta tolong sebagai root manager. Akhirnya 2 kali gua ikut titiknya mereka itu, gue merasa nyaman nih di balik layar. Dan akhirnya sampai sekarang, jadi karena sudah terlanjur nyaman, jadi hal-hal yang ribet kayak gitu buat gua tetap gua lakukan dengan senang hati sih. Nggak pernah ribet sih, aman aja sih. Mungkin ribetnya ya ribet tetap akan ribet, tapi karena udah seneng ya, jadi udah masuk passion ya, udah masuk passion. Bang, lu geser ke sini dikit Bang, biar kayak biar masuk frame Bang. Iya. Kalau dari banyak artis yang lu pegang Bang, mungkin kalau nggak usah di artis deh, yang lu pernah lu denger aja Bang. Riders artis yang paling ribet Bang. Riders artis yang paling ribet. Artis gua bagaimana nih? Kalau artis lu kalau bersyukurnya gengs, selama gua pegang artis-artis yang gue sebut itu tadi, terus sama yang tidak gue sebut banyak sebenarnya. Bersyukurnya ridersnya talent ini nggak ribet. Jadi mereka fleksibel gitu. Jadi talent gue ini ya simple lah orangnya. Mereka attitude-nya bagus, terus ridersnya juga nggak ribet, yang standar aja sih, nggak yang aneh-aneh sih, nggak ada. Sebagai saksi nyata bahwa 5 Minutes sangat luar biasa ridersnya. Teman-teman yang mungkin kelahiran nggak banyak permintaan ya. Teman-teman mungkin yang kelahiran 80, 90-an yang tahu 5 Minutes betapa besarnya band ini dulu. Ya, 5 Minutes established 94 ya? Iya kan? Meledaknya di 95. Ya mungkin anak-anak 90-an kan ngerasain tuh kerennya 5 Minutes tahun 2000-an awal. Ya. Ketika masih vokalis lama ya? Ya, ketika TV juga banyak acara musik kayak Dasat, Inbox dan lain-lain. Mereka sering tampil. Betul. Percaya nggak kalian kalau 5 Minutes begitu simpelnya riders ya? Simple banget. Saya nggak nyangka loh. Dan mau makan pecel ayam. Dibungkus, dibawa sama IO-nya ke hotel. Saya tuh gue tuh sampai speechless bahwa kayak, ini tuh band besar loh. Kok begini? Kok makannya begini? Sebenarnya kita tidak mempermasalahkan pecel ayamnya. Ya. Tapi secara kemasan mereka tuh sangat
nggak masalah. Ya udah, yang penting ini makanan layak dimakan. Iya. Mereka makan gitu. Itu luar biasa sih untuk band-band. Ya. Salam hormat lah untuk band-band yang ridersnya tidak merepotkan IO lah ya. Keren kalian tuh. Betul. Kan sempat kayak Salon Seven termasuk yang katanya ridersnya simple. Salon Seven katanya gitu-gitu. Karena itu bikin IO ribet juga sih. Iya. Kalau sampai ribet. Kalau ada yang ribet ya pasti banyak yang ribet ya. Kalau yang pernah lu denger Bang? Waduh, dalam negeri atau luar negeri nih? Dalam aja. Dalam negeri ada lah. Kalau luar negeri datang ke Indonesia mah emang udah apa ya? Mereka udah mau ingin banget dia pengen datang gitu ya. Kalau dia mau minta ribet ya udah harus diwajarin. Harus dijalanin. Ya, apalagi betul. kan itu mungkin harus aja diwujudkan. Yang harus dia punya gitu, yang harus Betul. dia ada gitu. Kalau dalam negeri paling artis dalam negeri ya ada lah. Gue tapi kan nggak gue bisa sebutkan. Nggak perlu nyebutin artisnya. Ribetnya kayak apa biasanya? Gue pernah dengar ada yang minta PS tuh Bang di hotel. Ada juga. Terus ada yang mintanya tuh kalau nggak misalkan kayak contoh transportasi ya penjemputan gitu kan. Ya, ada yang minta Alphard biasanya. Ya ada. Jadi tapi sebenarnya sih bagian-bagian itu yang tadi lo bilang sebutkan itu masih kategori yang standar. Ya. Kalau yang ribet banget tuh biasanya yang pernah gue tahu tuh kayak misalkan ya minta rokok lah, itu kan sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya. Oh, riders tuh ada. Riders tuh sebenarnya kayak apa sih Bang? Kalau minta rokok nggak bukan bisa dimasukin riders? Sebenarnya bisa sah-sah aja tergantung kemauan artis tersebut ya. Soalnya kita waktu bareng Fam ini kita beli di minimarket bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Jajan beli ciki juga. Tapi gue bilang, gue tuh sempat kepikiran kenapa nggak masih masukin riders aja kalau cuma rokok mah gitu. Ya permintaan ada sih yang ribet, maksudnya yang aneh kayak permintaan kalau yang talent laki gitu kan dulu banyak, tapi bukan talent gue ya. Ini talent yang gue tahu aja karena manajernya. Lu kebanyakan cewek juga sih Bang. Iya, lebih ke cewek sih, banyaknya minta lebih ke cewek. Gue mau cewek dong ini kayak gitu sih. Itu ribet ya. Ya parah sih, sebenarnya nyarinya juga susah ya. Ya gitu. Terus apa ya? Bang banyak nih, banyak banget susah. Itu sebutinnya. Saking banyaknya. Iya, karena kembali lagi itu hal yang memang menjadi kebutuhan artis dari artis tersebut sih, itu aja sih. Memang dia suka itu ya sudah gitu. Yang penting tidak melanggar hukum sih. Kalau udah permintaannya itu kayak cewek Bang gimana? Kalau misalnya kayak talent cowok minta, aku minta selimut hidup. Itu kembali ke orangnya berarti kan. Entah itu melanggar atau tidak, gue nggak tahu lah itu ya. Gue tidak komen di situnya. Karena pernah ada tuh yang rame-rame, pernah juga ada yang kayak gitu. Ya ada aja. Tapi ya kembalinya ke kesukaan hobinya. Kalau hobi yang melanggar hukum ya enggak dilakuin lah. Tapi kalau menurut lo yang riders tadi apa? Kenapa rokok kayak gitu-gitu, kayak itu kan rokok juga kebutuhan, kayak mereka ada yang supaya nggak grogi, ngerokok dulu atau apa? Kenapa nggak tadi bilang? Mungkin malas beli rokok kali artisnya nggak mau ngeluarin uang buat beli rokok kali sini. 20.000 sayang kali gitu ya? Iya mungkin sayang kali. Ini budget gue 80 juta, kurang 20.000 kayaknya nggak sah nih. Ya itu aja sih. Gue nyanyi 50 juta nih, kayaknya potong 20.000 nggak sah deh guys. Iya betul, kayak gitu sih, kayak gitu aja. Gitu. Terus apa ya? Nggak ada yang ribet sih, udah itu aja sih. Nggak ada. Yang aneh-aneh banyak. Kalau luar negeri tuh kayak yang setahu gue ya, karena gitu promotornya gue kenal ya. Kayak Maria Carey pada saat lagi itu datang ke Indonesia, ya dia maunya kamar mandi di rumahnya Maria Carey itu katanya kan banyak di hotelnya maksudnya. Enggak, kamar mandi di rumahnya itu terbuat dari emas segala macam gitu kan. Nah, dia mau dijagain. Enggak, dia mau kamar mandi yang dia di panggung itu, di panggung. Oh, disamain. Sama seperti kamar mandi yang ada di rumahnya. Aja. Itu Maria Carey. Karena promotornya gue kenal lagi tuh kawan. Gue pernah ada denger senior minta hotelnya dikosongin Bang. Ada juga. Iya, gue pernah denger. Jadi yang boleh nginep di hotel itu tuh dia, krunya. Jadi di booking semua satu hotel ya. Ada, memang ada. Tapi kalau sebenarnya sih
kalau IO-nya menyanggupin sih nggak masalah. Nggak jadi masalah, makanya sebenarnya ya. kembali Kayaknya bikin pertama adalah lebih ke konteksnya lebih ke permintaan dari artis tersebut emang menjadi kebutuhannya dia. Terus kedua adalah si pihak klien juga menyanggupi ya udah sah-sah aja sih sebenarnya ya. Jadi yang bikin ribet itu kadang netizen terus yang jadi IO terus nggak mampu. Kan banyak bang sekarang kayak misalnya pensi nih. Pensi kan yang IO-nya kan berarti anak-anak sekolahan. Iya, ya kan? Ada juga yang sekolah kerjasama dengan pihak IO dari luar. Ada juga yang tidak personal gitu, dari tiba-tiba dikasih riders ini, ribet lah nih artis gitu kan. Karena memang mereka mungkin belum pernah melakukan hal itu ya sebelumnya gitu sih. Soalnya kan yang viral-viral waktu itu kan ada musisi cover, terus IO-nya ribet kan, yang waktu rame viral banget itu kan, sampai akhirnya red card artis banyak yang viral tuh gitu-gitu. Padahal sih menurut gue red card keluar ya nggak masalah emang. Red card. Iya nggak jadi masalah. Nggak ada masalah keluar kan. Toh emang nanti ketika lu ngaju pengen booking dia kan red cardnya bakal udah pasti keluar juga ya. Pasti akan dikasih tahu ini harga artis ini sekian. Iya kan. Bottom rate-nya sekian. Iya. Nah kalau ngomongin yang bottom rate tadi bang, itu sebenarnya mengklasifikasikannya kayak apa bang? Biasanya sih kalau ini artis yang gue pegang aja ya. Kita bicara konten by experience lah. Kalau kita ngomongin artis lain, ya pokoknya beda-beda nih. Bicara red card beda-beda angkanya kan. Makanya kalau gue red card itu ya terbentuk dari misalkan over company, misalkan employee gathering gitu, gathering ya ke perusahaan. Ya red cardnya posisinya ya pasti akan berbeda dengan red card-nya dari misalkan pensi nih atau kampus, acara sekolah gitu kan. Pasti lebih murah lah, kita kasih ada bottom rate-nya lebih murah dibandingkan yang acara perusahaan dan acara kayak festival sekarang kan setelah berakhir Covid kan udah banyak lagi nih betul. Di Indonesia nih event-event musik kan besar-besar festival itu pun harganya berbeda lagi karena festival biasanya kan mereka bikin ada lebih dari satu titik kan. Nah kita biasanya ya kasih harga yang spesial juga karena dengan catatan ya artis gua di booking untuk sekian titik itu harganya berbeda pasti lebih murah lah pastinya. Kenapa bisa berbeda bang? Padahal kan akan nyanyi lagu yang sama, durasi yang sama gitu. Misalnya ya udah dia nyanyi di tempat A bakal 5 lagu, nyanyi di sini 5 lagu tuh kenapa bisa harganya beda-beda bang? Ya klasifikasi klien sih lebih tepatnya. Kalau festival itu IO itu ya kita lebih melihatnya untuk ya semua sih long term ya untuk kerjasama jangka panjang ya. Tetapi IO ini kan memang kan mereka bikin event yang tadi gue bilang ada bikin titik di Jakarta misalnya terus ada yang ternyata dia bikin lagi di Surabaya atau di mana Jambi misalnya kayak gitu sih lebih menjaga hubungan itu aja makanya kita harganya lebih murah gitu sih. Kalau yang kan biasanya banyak tuh kayak kayak temen gue kan ya yang lu kenal kan ada tuh anak artis ya kayak kata dia kan kalau pemerintahan kan katanya lebih mahal tuh. Kenapa bisa begitu? Iya, makanya tadi gue bilang ya klasifikasi dari apa karena ini klasifikasi dari klien sih. Iya, apa karena kalau IO event musik ini ada kemungkinan dalam jangka panjang jadi harganya lebih spesial. Terus kalau kayak pemerintahan atau corporate ya mungkin lu ngundang gue bakal sekali nih makanya harga bisa lebih tinggi. Iya, udah pasti itu sih. Kayak gitu sih. Kayak begitu klasifikasinya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan juga government misalkan Kementerian A misalkan Jakarta pusatnya, tapi tiba-tiba ternyata kementerian yang di luar kotanya nih cabangnya istilahnya mau pakai juga artis gua, ya samain aja harganya gitu sih. Pernah gitu ketipu nggak bang? Ketipu misalnya nih, Bang Dika kita ada event kampus nih, berarti kan lo ngasih harga kampus kan? Iya. Terus datang mana kampus brengsek. Kalau hal kayak gitu pernah dulu ya berapa kali kayak contoh misalkan ini event pensi gitu kan sekolahan terus tiba-tiba ya kita kasih harga yang memang red cardnya sekolahan ya kampus gitu. Tapi ternyata pas di hari H kita lihat ada HTM-nya tiket masuk. Iya bener. Kayak gitu-gitu sih. Zaman sekarang kan dulu kan zaman gue sekolah kan nggak ada HTM itu bang, karena untuk menikmati satu sekolah aja kan. Iya betul. Nah sekarang
tahun berapa tuh udah mulai tuh bikin konsernya kayak bikin pensinya tuh kayak mulai di Senayan, di mana? Ya, bikin di luar, bikin HTM, di luar sekolah. gitu. Nah, ya tadi kayak gitu gimana, Bang? Nah, kalau kayak gitu ya pasti sebenarnya sih lebih di awal gue sebagai manajer talent artis ya gue akan lebih tanya detail di awal sih konsep acaranya apa supaya tidak tertipu dengan hal yang sudah pernah kejadian. Tapi pernah Sekali dulu. Pernah juga malah dulu artis gua di luar yang ini ya, di luar perusahaan kita itu ya sebelum dulu banget. Sampai gua tahan mobilnya, mobil IO-nya. Ada ya mobil city car gitulah. Gua tahan karena pembayaran kan lebih ke bicara konteks pembayaran sih karena DP itu 50% di awal setelah tanda tangan kontrak. H-1. Nah, pelunasan itu kan harus di H-1 tetapi lagi itu IO-nya berhasil meyakinkan gue pembayaran di hari H akhirnya gitu. Akhirnya gue percaya lah gitu kan. Hari H oke, boleh tapi sebelum on stage nih gue bilang nih artis gue bilang kayak gitu. Ternyata udah tampil udah dari GR, udah gue tanyakan pembayarannya bagaimana. Iya bang, nanti malam ya. Oke. Perform tuh. Ya tolong aja bang, perform dulu bang. Oke. Ya gue percaya dong, dia ada di situ soalnya face to face sama gue ketemu. Sehingga cerita ya, ternyata IO-nya cabut. Kepala IO-nya nih, pimpinan IO-nya tersebut. Ya gue make sure ke timnya dia ya timnya ya nggak tahu, entah tahu atau tidak ya. Mereka bilang nggak tahu, tapi yang akhirnya ya gue cecer ya pimpinan IO-nya dan nggak bisa dikonfirmasi pada saat itu hilang. Akhirnya ada mobil IO di situ ya gue tahan lah buat jaminan supaya ya gue bawa ke kantor polisi lah kan kita ada kontraknya jelas kan. Jadi kita sudah bicarakan secara kekeluargaan tapi tidak dilakukan oleh pihak mereka. Akhirnya udah gue tahan dan ya tapi lagi itu dibayar sih akhirnya ditahan cuman 2 hari kita nahan 2 hari mobil itu di lokasi di kantor polisi ya pihak pimpinannya ini nggak pernah datang tapi disuruh timnya lah membawa sisa uang pembayaran pelunasan dari untuk artis gua gitu sih. Tetap cair sih tapi kan ribet kayak gitu iya caranya. Makanya untuk pihak IO ya yang memang ini kan banyak banget loh IO yang terbaru setelah selesainya COVID itu banyak banget menjamur IO baru yang memang mungkin secara experience mereka, pengalaman mereka mungkin sudah pernah di IO tetapi preparationnya mereka mungkin belum terlalu megang banget, makanya banyak yang terjebak juga kan. Setelah COVID kan banyak juga, lu pasti nonton di berita ada IO yang ketangkep yang di Bekasi, IO ditangkep di penjara karena nggak bayar artisnya, nggak dilunasin ataupun nggak bayar vendor-vendornya mereka produksian kayak gitu sih. Makanya ya harus matang kalau mau bikin event, harus matang. Mereka pikir dari tiketing bisa bayar itu semua, padahal tiketing tuh harusnya udah keuntungan sih. Iya, memang cost produksi itu kan tinggi memang. Iya. Terlepas itu ada sponsornya, tapi kan ya tinggi sih, biaya produksi itu tinggi sekali. Lo kayak gimana bang ngeliat IO gitu, kayak kan udah mulai banyak nih yang kayak batal manggung lah atau tempatnya kurang luas lah, kayak waktu itu kan sempat kejadian tuh yang ternyata pengap, terus ada yang di Ancol ya, yang ada di Bekasi, yang band luar, atau juga yang band luar mah panggungnya mau rubuh ya. Nah terus ada juga yang di Bekasi yang katanya kapasitasnya terlalu kecil, tiket yang dijual banyak, terus ada juga yang becek, yang kayak gitu-gitu. Yang tadi makanya lebih ke preparationnya sih, persiapannya. Biasanya kalau sudah IO yang berpengalaman, kawan-kawan IO yang berpengalaman di luar sana, ya mereka akan menganalisa dulu konsep acara seperti apa, terus konsepnya ini harus di mana lokasinya. Begitu tahu cari lokasinya, ya mereka pasti akan hunting, mereka akan mencari
lokasi yang memang tepat untuk acara eventnya mereka, dan yang tidak ini sih. Makanya kalau yang ada kurang-kurang kayak gitu buat gue lebih ke preparation di awal aja sih sebenarnya. Pernah dapat kendala kayak gitu bang, kayak yang akhirnya nggak jadi manggung kah? Kalau terakhir kan yang paling dekat Fujian ya, tapi kan itu kan Fujian ya pas di Bandung. Tapi kan itu kan karena force major ya. Major ya. Apa badai hujan deras. Panggung apa? Iya. Mixernya ketiban air. Ya, itu. Tapi kalau kayak emang IO-nya yang lalai kayak gitu-gitu pernah bang? Lu nemenin band lu atau talent lu lah, akhirnya nggak jadi manggung gitu-gitu? Kalau so far sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah, paling cuma satu kejadian itu aja yang tadi gue bilang, gue nahan mobil IO. Oh itu doang itu doang. Aja sih. Itu masalah pembayaran. Iya, yang lainnya paling ya force major, bukan karena kelalaian dari pihak klien ataupun pihak artis gua atau pihak guanya sebagai seorang artis manajer mereka gitu, enggak. Lebih ke situ sih. Berarti manggung mah, berarti selama lu megang talent, kalau udah ini mah rata-rata manggung semua jadi ya? Jadi manggung semua ya? Di luar force major ya? Iya. Force major itu ada bencana alam, terus apa namanya, mungkin salah satu artis kita lagi sakit atau gimana kayak gitu sih. Di luar force major. Kalau sakit gitu gimana bang? Sakit emang di kontrak itu kan sudah ada ya, yang namanya pasal per pasalnya di dalam kontrak kerjasama artis itu antara klien. Itu udah ada pasal yang dimana force major itu. Jadi apabila force major memang DP itu tidak bisa balik. Udah dianggap hangus. Tapi nggak dibayar full. Iya, hanya DP-nya aja, pelunasannya tidak gitu loh. Tapi kalau misalkan ada pernah kejadian emang udah dilunasin ya. Sudah dilunasin tapi kan di hari H-nya itu ada force major. Dari hari H itu ada force major di mana posisi lapangannya itu lagi tuh kita di lapangan sepak bola ya, di daerah Jawa Tengah lah gitu. Itu banjir kebetulan. Nah, itu sih akhirnya dibatalkan oleh pihak penyelenggara, dibatalkan. Ya mereka sih memohon ke kita, ke gue lah gitu, minta kebijaksanaan supaya dikeluarkan setengah minimal ya. Tapi kan karena kontrak sudah sama-sama sudah kita sepakati di awal, jadi ya kebijakan gue paling lagi itu gue kasih cuman gue balikin itu sekitar 25%-an aja sih. Gue balikin ke mereka. Ya rasa ini gue aja sih lebih ke situ aja sih. Dia juga tidak mau kan hal itu terjadi. Betul. Maksudnya dia IO-nya secara tidak langsung udah mengerjakan tugasnya dengan baik lah gitu. Karena ya banjir kan kita tidak menginginkan. Ya. Itu tapi kalau sakit kan talent lu pernah nggak jadi manggung atau sakit? Pernah dulu. Itu gimana? Itu maksudnya ke force major. Oh, tetap dilunasin Tetap dilunasin, nggak jadi masalah. Oh, jadi masalah. Nggak jadi masalah. Paling tapi lagi itu dipospon ya. Oh. Jadi selang 1 bulan kemudiannya. Jadi tiketnya HTM itu yang penonton udah bayar itu di keep sama mereka kasih announcement ke para pembeli tiket diundur karena memang artis gue sakit, dan itu ada gue melampirkan surat dari kedokteran gitu sih. Berarti emang kalau sebagai manajer harus detail itu kontraknya dibaca bang? Iya. Wajib banget supaya nggak cedera kontrak ya. Iya benar. Itu sih. Sedetail itu berarti ya. Jangan sampai nanti udah tanda tangan terus banyak masalah yang terjadi setelah masalah, apalagi uangnya kan nggak berbicara kecil ya. Iya. Lumayan lah besar. Mungkin karena gua nggak tahu nih bang, gua kenal lu, akhirnya gua tahu nih budget band tuh semahal itu gitu. Maksudnya kan cuma durasi main 45 menit ya. Iya, maksud gua kan kalau di film kan kita nggak tahu ya budget artis berapa, maksudnya itu kan udah secara personal. Iya. Gua sebagai kru kan ya udah kru aja dibayar segini, kita nggak ngurusin si artis A dibayar berapa, si B dibayar berapa gitu. Ya paling kita denger rumor gitu, misalnya si Reza Rardian tuh budgetnya berapa ratus juta untuk satu film gitu. Nah ini gue denger sendiri dari lu sebagai manajer gitu, bahwa artis A segini berapa ratus juta, segini. Gue tuh gila ya, jadi artis manggung
Kayaknya enak gitu ya, tapi Enak. gila, pengalamannya Hobi yang dibayar ya. Iya, tapi- Hobi yang dibayar. Pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Tapi perjuangan mereka sampai ke Oh, titik iya. dibayar 100 juta, 200 juta gitu-gitu kan. Melewati fase-fase inilah, fase-fase yang tidak mengenakan juga banyak. Iya, banyak kan. Kan dulu mungkin mereka awalnya dulu manggung cuman tidak dibayar sama Iya. sekali, tapi cuma dikasih nasi kayak di kotak, kafe-kafe gitu ya, kan. cuma nasi kotak gitu kan, ya buat lebih ke promonya mereka sih. Iya. Dan akhirnya mereka dikenal banyak masyarakat, akhirnya ya otomatis rate-nya mereka pun akan naik Iya. dengan sendirinya. Gitu Makanya sih. pas apalagi yang kemarin kita tiba-tiba ada orang ngechat talent, tapi lu bukan lu yang megang, pas nanya harganya berapa, kita nggak sebutin namanya, dia Ya. bilang harganya berapa, 200 juta. Iya ya. Ya jadi banyak kayak gitu memang Ini antara ini penyanyi ini ya guys ya. Ini keluhnya aja dia penyanyi solo wanita. Harganya 200 juta. Lu bayangin gak sih? Dia manggung setahun, satu aja sebulan. udah ketutup ya. Hah? Udah ketutup ya. Udah Iya. cover biaya hidupnya udah Iya, cover sebenarnya. Kayaknya ya bang, sebenarnya sekali manggung dia udah cover bang setahun. Iya. Kalau hidupnya biasa-biasa Tapi kan aja. ada dengan nominal tersebut kan istilahnya kan dipotong juga, Wak. Dipotong Iya, betul. biaya produksian Iya, buat bayar betul. kru, soundman apa kayak gitu-gitu. Ya betul. Terus Tapi ada potongan juga manajemen Iya, juga. 200 juta kan, tapi kayak, kita sebagai orang susah ya, kita sebagai orang kaum, Lu nggak susah lu, banyak duitnya lu. kita sebagai kaum miskin, kayaknya dengan 200 juta sekali manggung, ya Tuhan, 5 kali manggung dia 1 M. Kita nyari 1 M, nggak tahu kapan. Kerja capek. Iya. Gue baru karena deket Bang Dika gitu, sering ngobrol-ngobrol, tahu harga artis, tahu oh harga band ini harganya semahal itu gitu, dan ada yang tiba-tiba kok band ini harganya turun gitu. Iya, ada juga, ada. Ya kan? Biasanya kalau turun itu yang memang secara pamor dari artis tersebut memang sudah mulai turun. Jadi mau nggak mau harganya akhirnya disesuaikan lagi gitu sih. Memang seperti itu. Lo kan megang ini Wak, di tempat kita yang tempat lu yang lama kan, tempat kita pernah kerja bareng. Lo kan megang Tegar nih Wak. Tegar ini kan dulu dia terkenal karena Waktu kecil dia pengamen. Pengamen kan, terus Pengamen lagunya jalanan. viral kan. Ya. Nah ini kan dari bawah sampai dia sekarang jadi penyanyi solo di Indonesia nih, Sudah besar sekarang ya. sudah besar ya. Nah ini apa ya? Apa? Ya? Dia kan lagunya juga sebenarnya nggak ada yang terlalu naik banget gitu kayak. Cuman itu ya, yang ada beberapa naik sih sebenarnya. Maksud gue band-band yang lu pegang nih, apa talent-talent yang lu pegang nih bukan yang tier atas banget nih Wak. Secara manajer itu nawarinnya gimana sih Wak? Nawarin mereka supaya ini gitu. Karena kan gini, persaingan band banyak. Udah Justru jelas. kalau yang band-band malah yang pernah kemarin kita kerja di satu perusahaan tersebut adalah band itu udah punya nama mereka, secara branding namanya udah besar mereka. Cara apa tadi? Cara berdagangnya. Yang Cara menawarkan mereka lah, cara masuknya untuk ke event-event gitu. Kan maksudnya band persaingan banyak lah gitu. Ya, Ya udah kayak oke 5 Minutes namanya pernah bagus, tapi kan kayak zaman sekarang ada Noah, Ya. ada Dewa, ada Iya, banyak ini, persaingan lah. banyak persaingan lah. Penyanyi solo pun begitu. Ya. Nah, untuk sebagai manajer kan berarti menjual kan. menjual. Nah, cara menjual mereka nih yang maksudnya nggak tier atas banget lah gitu. Caranya gimana? Ya, pertama udah pasti gue belusukan ya dengan ke link-link gue. Karena seorang artis manajer itu memang harus memiliki relasi yang besar. Jadi tidak pernah cukup, tidak pernah puas dengan satu relasi. Jadi kita terus berkembang aja sih dari relasi yang gue miliki. Dari situlah gue cara berdagangnya tawar menawar. Jadi istilahnya, gue suka megang ini nih, si A, lo ada event, ayolah ajak talent gue, kasih job, kayak gitu aja sih. Lebih ke chemistry antara gue dengan pihak penyelenggara sih. Tapi juga ada juga yang penyelenggara yang gak gue kenal tiba-tiba kontak ke gua gitu, karena kan memang kan secara business inquiries-nya nomor HP gua kan tertera di mereka kan, di bio, bio sosmednya mereka kayak gitu sih. Lebih terus di luar itu juga
di luar relasi ya gua ngeblas ya secara digitalnya sekarang karena era digital ngeblas misalkan dari Instagram atau dari email ke IO gue punya database IO yang memang apa belum gue pernah kerja sama mereka, gue belum kenal mereka juga belum kenal gue, ya mau nggak mau gue ketok pintu lah ke mereka, gitu, ketok pintu ya perkenalan gitu, kayak gitu aja sih cara berdagangnya.